1. Perhatikan peta dunia berikut ini. Benua Asia pada peta dunia di atas ditunjukkan dengan nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B. Gambar nomor 1 menunjukkan benua Amerika, gambar nomor 2 menunjukkan benua Asia, gambar nomor 3 menunjukkan benua Afrika, gambar nomor 4 menunjukkan benua Australia. 2. Salah satu karakteristik benua Asia adalah A. Sering dijuluki sebagai benua hitam, B. Memiliki sungai terpanjang di dunia, C. Merupakan benua terluas di dunia, D. Seluruh wilayahnya terletak di bumi bagian selatan. Jawaban yang benar adalah C. Terdapat 7 benua di dunia, di antaranya benua Asia, benua Amerika Selatan, benua Amerika Utara, benua Eropa, benua Afrika, benua Australia dan Antartika. Benua Asia merupakan benua terluas di dunia, dan terdiri atas banyak negara termasuk Indonesia. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi, atau seperempat luas wilayah daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. 3. Batas-batas benua Asia, 1. Samudera Pasifik, 2. Pegunungan Ural, 3. Laut Merah, 4. Samudera Arktika, 5. Pegunungan Himalaya. Pernyataan di atas yang merupakan batas benua Asia di sebelah timur dan barat, adalah yang bernomor A12 dan 3, B23 dan 4, C14 dan 5, D45 dan 6. Jawaban yang benar adalah A. Batas benua Asia adalah sebagai berikut. Sebelah barat, benua Eropa, benua Afrika, pegunungan Ural, Laut Merah, Laut Tengah. Sebelah timur, Samudra Pasifik, Laut Teduh. Sebelah utara, Samudra Arktik, Selat Bering. Sebelah selatan, Samudra Hindia, benua Australia. 4. Luas benua Afrika 30.290.000 km persegi, luas benua Eropa 10.355.000 km persegi, luas benua Asia 44 juta km persegi, luas benua Australia 8.945.000 km persegi, luas benua Amerika 42.057.100 km persegi. Dari data luas benua-benua di dunia tersebut, benua Amerika menduduki peringkat ke A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B. Lima, samudera yang membatasi benua Amerika di sebelah barat adalah A. Pasifik, B. Atlantik, C. Arktik, D. Hindia. Jawaban yang benar adalah A. Batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di selatan, Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. 6. Benua Eropa adalah benua yang memiliki iklim subtropis dan sedang. Hal ini dikarenakan benua Eropa berada pada posisi A35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, B35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara, C83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan, D80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jawaban yang benar adalah B. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur, dan 35 lintang utara sampai 80 lintang selatan. Jika dilihat letak garis lintang, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin.
7. Perhatikan tabel berikut ini, negara-negara yang terletak di kawasan Eropa Timur pada tabel di atas terdapat pada kolom A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B. Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Kawasan Eropa Timur terdiri dari Rusia, Belarus, Estonia, Latvia, Ukraina, Lituania, dan Moldova. Eropa Tengah adalah region yang terbentang di antara Eropa Timur dan Eropa Barat. Region ini terdiri dari negara-negara Austria, Ceko, Hongaria, Jerman, Polandia, Rumania, Slowakia, dan Slovenia. 8. Perhatikan negara-negara di benua Afrika berikut. 1. Kenya, 2. Sudan, 3. Afrika Selatan, 4. Somalia, 5. Tanzania. Negara-negara yang dilalui Sungai Nil ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 5, C2, 3, dan 4, D3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah B. Benua Afrika memiliki puncak tertinggi Kilimanjaro dan sungai terpanjang yaitu Sungai Nil. Cekungan Sungai Nil meliputi beberapa negara di antaranya Mesir, Uganda, Sudan, Ethiopia, Eritrea, Burundi, Tanzania, Kenya, Republik Demokratik Kongo, Rwanda, dan Sudan Selatan. 9. Rangkaian pegunungan yang melalui benua Afrika adalah A. Pegunungan Rocky, B. Pegunungan Himalaya, C. Pegunungan Cameroon, D. Pegunungan Andes. Jawaban yang benar adalah C. Pegunungan yang melalui benua Afrika adalah Gunung Kamerun. Gunung ini salah satu gunung berapi terbesar di Afrika, menjulang setinggi 4.040 meter di atas pantai barat Kamerun. Gunung ini merupakan bagian dari wilayah aktivitas gunung berapi yang dikenal sebagai jalur vulkanik Kamerun mencakup Danau Nyos. 10. Berdasarkan kondisi fisik dan iklim, maka jenis flora yang berkembang di benua Afrika di bagian utara adalah A. Hutan hujan tropis, B. Hutan kanifer, C. Stepa dan kaktus, D. Lumut dan tundra. Jawaban yang benar adalah C. Afrika bagian utara dan barat daya memiliki iklim yang kering sepanjang tahun, sehingga membentuk kawasan gurun. Kawasan tersebut hanya terdapat stepa dan tumbuhan kaktus. 11. Nama-nama bentang alam, 1. Gunung Kilimanjaro, 2. Pegunungan Himalaya, 3. Gurun Sahara, 4. Sungai Nil, 5. Plato Kimberley. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan bentang alam di benua Afrika ditunjukkan nomor A123, B235, C134, D245. Jawaban yang benar adalah C. Benua Afrika memiliki puncak tertinggi yaitu Kilimanjaro. Bagian terendah wilayah ini adalah danau asal, Djibouti. Sungai terpanjang di benua Afrika adalah Sungai Nil. Gurun Sahara terletak di utara Afrika dan berusia 2,5 juta tahun. Padang pasir ini membentang dari Samudra Atlantik ke Laut Merah. 12. Australia adalah benua yang letaknya berada pada zona turunnya massa udara, sehingga sebagian besar bentang alamnya berupa A. Gunung, B. Gurun, C. Stepa, D. Hutan. Jawaban yang benar adalah B. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi, dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km, meski demikian sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. 13. Fenomena alam Jepang. 1. Jepang merupakan bagian dari cincin api, 2. Menjadi tempat pertemuan arus Kuroshio dan arus Oyashio, 3. Jepang merupakan negara dengan banyak pulau,
4 terletak pada perbatasan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Faktor yang mengakibatkan Jepang dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana alam berupa gempa bumi dan gunung api meletus adalah yang bernomor A1 dan 3, B2 dan 4, C1 dan 4, D2 dan 3. Jawaban yang benar adalah C. Kondisi geologi Jepang yaitu merupakan bagian dari cincin api yang terdiri atas banyak gunung api. Terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Selain itu, Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. 14. Penduduk asli yang terdapat di negara Amerika Serikat adalah A. Aborigin, B. Hamid, C. Ainu, D. Indian. Jawaban yang benar adalah D. Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah, karena di benua tersebut terdapat suku bangsa Indian, pribumi benua Amerika. 15. Bangunan bersejarah yang terdapat di negara Mesir adalah A. Piramida, B. Colosseum, C. Taj Mahal, D. Menara Pisa. Jawaban yang benar adalah A. Piramida adalah salah satu sisa kebudayaan Mesir kuno paling monumental yang masih bisa dilihat sampai sekarang. Bangunan ini sesungguhnya dibuat sebagai makam para Fir'aun atau raja-raja Mesir kala itu yang sebagian besar diawetkan dalam bentuk mumi. 16. Penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, namun ras tersebut telah bercampur, sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya. Ras yang mendominasi kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara adalah A. Kaukasoid, B. Mongoloid, C. Negroid, D. Europoid. Jawaban yang benar adalah B. Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid atau ras Europoid. Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. 17. Berdasarkan World Population Datasheet, penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia antara A15, 65 tahun, B20, 80 tahun, C12, 64 tahun, D25, 80 tahun. Jawaban yang benar adalah A. Berdasarkan World Population Datasheet, penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia antara 15, 65 tahun usia kerja. 18. Perhatikan tabel berikut. Keragaman etnik di benua Eropa terdapat pada kolom A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B. Penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu bangsa Nordik, bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan bangsa Dinarik. 19. Pada tahun 2005 penduduk benua Amerika diperkirakan mencapai 888 juta jiwa, kemudian pada tahun 2015 telah mencapai 987 juta jiwa. Hal ini berarti rata-rata pertambahan penduduk dalam 1 tahun mencapai A. 99.000 jiwa, B. 990.000 jiwa, C. 9.900.000 jiwa, D. 99 juta jiwa. Jawaban yang benar adalah C. Untuk menghitung pertambahan penduduk dalam 1 tahun maka, pertambahan penduduk per tahun sama dengan jumlah tahun 2015 dikurang jumlah tahun 2005, dibagi 10 tahun. 987 juta dikurang 888 juta dibagi 10, sama dengan 99 juta dibagi 10, sama dengan 9.900.000 per tahun.
20 kondisi penduduk, 1 jumlah penduduknya terbanyak di dunia, 2 sebagian besar penduduknya tergolong usia produktif, 3 mata pencaharian mayoritas penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian. Pernyataan di atas menggambarkan kondisi penduduk di benua, A. Asia, B. Amerika, C. Afrika, D. Eropa. Jawaban yang benar adalah A. Jumlah penduduknya terbanyak di dunia seperti di negara RRC, India, dan Indonesia. Sebagian besar penduduknya tergolong usia produktif, mata pencaharian mayoritas penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian karena wilayahnya yang subur. Terdapat negara-negara penghasil minyak bumi terbesar, terutama negara-negara di kawasan Jazirah Arab. 21. Memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan wujud interaksi antar negara Indonesia dalam bidang A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Budaya. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan wujud interaksi antar negara Indonesia dalam bidang sosial. 22. Menampilkan kesenian tari daerah di negara lain merupakan wujud interaksi antar negara Indonesia dalam bidang A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Budaya. Jawaban yang benar adalah D. Menampilkan kesenian tari daerah di negara lain merupakan wujud interaksi antar negara Indonesia dalam bidang budaya. 23. Indonesia mengekspor karet ke Australia, Australia mengekspor gandum ke Indonesia. Perdagangan kedua negara tersebut disebabkan oleh perbedaan A. Produk industri, B. Sumber daya alam, C. Sumber daya manusia, D. Penggunaan teknologi. Jawaban yang benar adalah B. Indonesia memiliki keunggulan dalam memproduksi karet dan Australia memiliki keunggulan dalam memproduksi gandum. Kedua negara tersebut melakukan perdagangan. Maka faktor yang mendorong terjadinya perdagangan kedua negara tersebut adalah perbedaan SDA. 24. Kerjasama internasional memberi jalan bagi suatu negara untuk berinvestasi di negara lain. Salah satu dampak positif adanya investasi dari negara lain adalah A. Lapangan kerja semakin luas, B. Berdirinya perusahaan asing ternama, C. Kualitas sumber daya manusia meningkat, D. Kelangsungan usaha kecil dan menengah terjamin. Jawaban yang benar adalah A. Dampak positif dari adanya investasi asing antara lain S. Adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, berkembangnya teknologi, tersedianya lapangan pekerjaan, berkembangnya industri. 25. Letak geografis Asia Tenggara sangat menguntungkan negara-negara di kawasan tersebut. Keuntungan letak geografis di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan kerjasama regional adalah A. Beraneka ragam industri berkembang, B. Hasil tambang melimpah, C. Kegiatan perdagangan dan pelayaran berkembang, D. Kegiatan ekspor bahan baku meningkat. Jawaban yang benar adalah C. Secara geografi, wilayah Asia Tenggara dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Eropa dan benua Australia. Sehingga dengan kondisi geografis yang semacam ini, maka negara-negara Asia Tenggara memiliki keuntungan dalam bidang pelayaran, karena mudahnya aksesibilitas antar negara melalui jalur laut ke berbagai negara. Di sisi lain kondisi geografis meliputi bentang alam dan sumber daya alam, juga sangat menguntungkan dalam bidang perdagangan. 26. Kerjasama regional adalah kerjasama antara A. Negara dengan negara lain, B. Negara-negara dalam satu kawasan, C. Banyak negara, D. Dua negara.
Jawaban yang benar adalah C. Kerjasama regional adalah kerjasama antara negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. 27. Tujuan kerjasama internasional di bidang sosial adalah A. Meningkatkan perekonomian negara, B. Memperluas hubungan dan persahabatan, C. Meningkatkan devisa negara, D. Ketergantungan pada negara lain. Jawaban yang benar adalah B. Kerjasama internasional di bidang sosial merupakan kerjasama yang bertujuan untuk mendorong terciptanya kerukunan dan kemajuan antar bangsa. Dalam bidang sosial, Indonesia ikut serta dalam kerjasama internasional dengan ikut serta dalam organisasi internasional PBB dalam bidang kesehatan, buruh. 28. Dampak negatif dari masuknya wisatawan asing ke Indonesia adalah A. Terciptanya angka pengangguran di Indonesia, B. Bahasa Indonesia dipelajari oleh orang luar negeri, C. Budaya Indonesia ditiru orang dari negara lain, D. Sikap individualis ditiru oleh orang Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Masuk dan meningkatnya wisatawan asing ke Indonesia adalah salah satu dampak dari berkembangnya globalisasi. Hal tersebut selain memberikan dampak meningkatnya devisa, memperluas lapangan kerja sebagai dampak positif, juga dapat memberikan dampak negatif, seperti budaya Indonesia ditiru orang dari negara lain, sehingga ada peluang negara lain untuk mengklaim budaya Indonesia menjadi bagian dari budayanya. 29. Keuntungan mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah A. Memperluas wilayah pemasaran produk dalam negeri, B. Meningkatkan penerimaan devisa bagi negara, C. Menumbuhkan sikap mengutamakan negara lain, D. Masuknya budaya yang tidak sesuai dengan budaya sendiri. Jawaban yang benar adalah B. Jika Indonesia mengirim TKI ke luar negeri, maka Indonesia akan memperoleh devisa dari TKI yang mengirim uang asing dari tempat mereka bekerja. 30. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi dan filsafat. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Seloso Emarjan, 1962, B. Koen Jaraningat, 1985, C. L.M. Setiadi, 2011, D. Soerjono Soekanto, 2014. Jawaban yang benar adalah D. Kingsley Davis dalam Soerjono Soekanto buku Sosiologi Suatu Pengantar 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. 31. Akibat perubahan sosial budaya, 1. Proses mekanisasi dalam usaha industri, 2. Perdagangan makin berkembang, 3. Transportasi lancar, 4. Berkembangnya urbanisasi, 5. Terjadinya kesenjangan sosial. Perubahan sosial budaya yang mengakibatkan hal-hal di atas disebut A. Inovasi, B. Akulturasi, C. Evolusi, D. Revolusi. Jawaban yang benar adalah D. Perubahan revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Perubahan ini mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Salah satu contohnya yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Syarat terjadinya evolusi harus ada tujuan konkret yang dapat dicapai. Artinya, tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideologi tertentu. 32. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya adalah A. Pembangunan jalan antar provinsi yang memperlancar transportasi nasional, B. Model rambut dan baju kekinian yang digemari oleh anak-anak muda, C. Kecanggihan aplikasi handphone yang selalu berkembang hingga saat ini, D. Pembangunan pabrik-pabrik sebagai bagian dari proses industrialisasi.
Jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan penyebabnya, perubahan sosial terdiri dari perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat, dan perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Contoh perubahan sosial yang direncanakan adalah pembangunan pabrik sebagai bagian dari proses industrialisasi. Sedangkan contoh perubahan yang tidak direncanakan adalah terjadinya bencana alam yang berdampak pada banyaknya kerusakan dan terganggunya banyak aktivitas di masyarakat. 33. Berbagai macam pembangunan di Aceh terus berlangsung setelah tercapainya perdamaian antara GAM dengan RI. Perubahan tersebut dikarenakan adanya A. Penemuan baru, B. Pertentangan, C. Bertambahnya jumlah penduduk, D. Perubahan lingkungan alam. Jawaban yang benar adalah B. Setelah tercapainya perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia, berbagai macam pembangunan di Aceh terus berlangsung. Perubahan sosial budaya di Aceh tersebut bisa terjadi karena pertentangan. 34. Perubahan sosial di kota terjadi lebih cepat dibandingkan dengan di desa. Hal ini terjadi karena di kota, A. Penduduknya homogen, B. Cepat menerima pengaruh luar, C. Mobilitas sosial kecil, D. Keyakinan agamanya berlainan. Jawaban yang benar adalah B. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial di perkotaan dikarenakan sikap terbuka masyarakat terhadap informasi atau budaya dari luar. 35. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Perubahan lingkungan alam yang disebabkan karena faktor manusia adalah A. Tsunami, B. Gempa bumi, C. Gunung meletus, D. Banjir. Jawaban yang benar adalah D. Banjir adalah perubahan lingkungan alam yang disebabkan karena faktor manusia, salah satu bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang membuang sampah ke sungai. 36. Pendorong terjadinya globalisasi yaitu adanya pengembangan A. Teknologi komunikasi, B. Teknologi industri, C. Alat transportasi, D. Mesin industri. Jawaban yang benar adalah A. Pendorong terjadinya globalisasi, yaitu adanya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi ini membuat masyarakat lebih mudah dalam mencari informasi dan berkomunikasi. 37. Banyak kita jumpai saat ini perilaku masyarakat Indonesia yang mengakibatkan semakin menurunnya akhlak atau moral bangsa yang disebut A. Globalisasi, B. Westernisasi, C. Demoralisasi, D. Kriminalisasi. Jawaban yang benar adalah C. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang yang ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. 38. Pada zaman globalisasi, sasaran ekonomi suatu negara adalah A. Menguasai pasaran produk dalam negeri, B. Mengembangkan perekonomian pertanian, C. Mengembangkan perekonomian industri, D. Menguasai pasaran internasional. Jawaban yang benar adalah D. Globalisasi dalam perekonomian bermakna tidak adanya batas negara yang menghalangi proses kegiatan dan transaksi ekonomi, sehingga jangkauan pasar bisa mencakup lingkup internasional. 39 di bawah ini yang merupakan dampak positif dari globalisasi adalah A. Kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi, B. Produk dalam negeri menjadi kalah bersaing dengan produk luar negeri, C. Kesempatan bisnis dan perpindahan pengetahuan semakin besar, D. Meningkatnya rasa ketidaknyamanan dan ketidakpastian.
Jawaban yang benar adalah C. Dampak positifnya adalah masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap budaya lain, dan dapat memperkaya budaya lokal, kesempatan bisnis dan perpindahan pengetahuan semakin besar. 40. Salah satu dampak globalisasi di bidang budaya adalah A. Mudahnya usaha ekspor-impor oleh berbagai pengusaha di berbagai negara, B. Perang Irak diamati oleh masyarakat di berbagai belahan dunia melalui televisi, C. Anak muda menonton TV dan film Hollywood, D. Berpengaruhnya pemilihan Presiden AS terhadap hubungan dagang Indonesia-Amerika. Jawaban yang benar adalah C. Salah satu dampak globalisasi di bidang budaya adalah anak muda menonton TV dan film Hollywood.